Itu saat tiba di auditorium Kementerian Pertanian, Kuasa Hukum Ahok langsung menggelar konferensi pers. Berikut konferensi pers lengkapnya. Semuanya. Jadi begini ya, kalau tim penasihat hukum selalu punya strategi khusus. Karena begini, tiap saksi sebelumnya atau ahli yang muncul itu kan bergantian. Tidak mungkin kita samakan, betul kan? Nah, berkaitan dengan hari ini pun juga tim penasihat hukum sudah mempersiapkan diri ya dalam kaitannya dengan nanti kemunculan saudara Muhammad Rizik Syihab dan yang satunya lagi yang ahli pidana yaitu Abdul Khair Ramadan ya. Nah, jadi memang ya kita berpegang aja kepada ketentuan yang ada dalam KUHP kita ya pasal 179 ayat 1 bahwa keterangan ahli itu demi keadilan. Nah, kalau dia memberikan keterangan demi keadilan, tentu nanti penasihat hukum ya akan mencari kebenaran hakiki terhadap setiap ahli yang muncul begitu. Karena ini diperlukan agar terdakwa dalam hal ini saudara Basuki Cahayapurnama itu mendapatkan keadilan bagi persoalannya begitu. Jadi sebenarnya sih tidak ada perlakuan khusus karena semua orang itu di hadapan hukum kan sama, equality before the law, ya. Jadi ya kita sih menghormati ulama, ya, sangat menghormati ulama. Tapi di hadapan pengadilan ini semua pihak sama, bahkan dipanggil juga ya dengan panggilan saudara ahli begitu, ya. Itu kan sudah terjadi juga dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Semua orang di hadapan hukum itu sama dan semuanya nanti dikendalikan oleh aturan yang sama dan tentu dipimpin oleh majelis hakim ya. Satu. Tapi biasanya kan penasihat hukum mempertanyakan kapasitas saksi maupun ahli. Nah, untuk dua orang ahli hari ini apakah nanti akan diajukan juga keberatan dari penasihat hukum? Jadi begini ya, kita harus bedakan antara seseorang yang mempunyai posisi di Majelis Ulama Indonesia dan seseorang yang mendapatkan rekomendasi ya. Nah, silakan itu mikir sendiri siapa yang dalam posisi di Majelis Ulama Indonesia dan siapa yang hanya mendapatkan rekomendasi. Nah, kalau yang mendapatkan menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia ya, memang kita ini mempunyai katakanlah satu prinsip bahwa ya yang namanya ahli itu tidak boleh ada konflik of interest, betul kan? Bagaimana dia membuat sesuatu untuk kepentingan MUI, tapi sekarang dia harus menilainya. Pak Ahok mengatakan bahwa dia menolak jelas kehadiran Habib Rizik karena menurutnya Habib yang merupakan orang yang paling ingin menjebloskan dirinya ke penjara. Nah, jadi begini ya, segala sesuatu itu diputuskan oleh tim, ya. Dan nanti apa yang diputuskan oleh tim akan kita lihat aja nanti di depan persidangan. Kenapa? Apa yang mesti dikhawatirkan ini kan di persidangan, ya. Hukumnya ada. Jadi di depan persidangan itu segala sesuatunya udah diatur, ya. Kan ada majelis hakim semua sesuatunya. Nah, majelis hakim yang akan memimpin persidangan. Dan selama ini kita menilai apa yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sangat baik, tidak ada masalah. Abdul Khair Ramadan apakah akan kembali ke Islam? Yang bilang gitu, yang bilang tadi tidak akan memberikan pertanyaan siapa? Pihak Pak Ahok tidak akan memberikan pendapat atau. Jadi begini. Kita berpegang aja kepada ketentuan hukum acara pidana, ya, bahwa ahli itu harus memberikan keterangan demi keadilan. Nah, kita pegang itu, ya, kita pegang itu aja. Jadi begini, penasihat hukum pasti mempunyai pertimbangan atau strategi khusus ya terhadap ahli yang akan muncul. Tapi apapun yang dilakukan oleh penasihat hukum, semuanya tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan bagi terdakwa. Jadi kalau dari Rizik Syihab itu kan mendapatkan rekomendasi dari MUI, akan tetap didengarkan keterangannya di muka sidang, akan tetap diberikan pertanyaan. Seseorang yang mempunyai posisi di MUI, baik dia sebagai seorang anggota Komisi Fatwa maupun sebagai anggota Komisi Hukum dan Perundangan, berbeda dengan seseorang yang mendapatkan rekomendasi dari MUI.
ya. Nah, Berarti hanya satu yang ditolak ya Pak ya? Abdul Khair Ramadan saja yang ditolak. kalau soal itu nanti kita lihat di sidang pengadilan, ya. Nah, oke. Ya, terima kasih ya, udah ya. Itu adalah konferensi pers sebelum memasuki ruang persidangan yang disampaikan oleh Humphrey Jumat, salah satu dari tim kuasa hukum Ahok, yang mengatakan bahwa mereka menghargai posisi ulama tetapi semuanya di hadapan hukum adalah sama, sehingga pada saat persidangan mereka akan dipanggil sebagai saudara ahli maupun juga saudara saksi. Hal ini untuk menghindari dari kesalahpahaman terkait dengan yang terjadi pada sidang-sidang sebelumnya. Kemudian tim kuasa hukum juga belum menentukan sikap bagaimana strategi mereka, apapun juga langkah mereka yang akan mereka lakukan dalam persidangan terkait dengan apakah mereka akan mempergunakan hak mereka untuk bertanya dan juga menggali keterangan dari ahli yang ditugaskan oleh MUI. Dalam hal ini, ahli yang dimaksud adalah Imam Besar FPI Rizik Syihab yang ditugaskan oleh MUI untuk hadir sebagai ahli agama dalam persidangan kali ini. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ahok mempunyai sikap yang tegas dan juga sikap yang jelas. Jika ahli tersebut berasal dari MUI, seperti pada sidang-sidang sebelumnya, maka mereka tidak menggunakan haknya untuk bertanya dan juga menggali keterangan. Tetapi mereka belum mempunyai sikap yang jelas terkait dengan ahli yang ditugaskan dari MUI. Dalam hal ini adalah Rizik Syihab yang akan bersaksi dan juga memberikan keterangannya pada sidang hari ini. Saat ini kami masih menunggu dari dimulainya sidang ke-12 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang memang direncanakan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dimulai, di mana seluruh pihak yang beracara sudah hadir di sana, dari jaksa, kuasa hukum, terdakwa, dan juga dari saksi ahli yang dihadirkan pada sidang kali ini. Juga kepolisian sudah berjaga-jaga untuk meredam dan juga mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan memperkuat dari barisan yang berada di depan gedung Kementerian Pertanian untuk mencegah dari insiden ataupun juga gesekan yang mungkin terjadi dari masa yang pro dan juga masa yang kontra. Sampai sejauh ini kami mencatat sudah lebih dari 22 saksi dan juga ahli yang dihadirkan, yang terdiri dari saksi pelapor, saksi fakta, ahli, dan juga penyidik yang mencatat BAP. Sejauh ini, persidangan masih mendengarkan dari saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan setelah nanti seluruh saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sudah selesai, maka kemudian tim kuasa hukum akan mengajukan saksi dan juga ahli untuk memperkuat dari pembelaan mereka. Kami akan kembali untuk bertanya kepada rekan kami, Marcelina Gita, yang berada di lokasi persidangan. Gita, apakah jam 9 akan tepat dimulai persidangan ke-12 dari Basuki Cahayapurnama? Mulai tepat pada pukul 9, apalagi yang ditunggu oleh majelis hakim? Kami mohon maaf atas kendala teknis yang kami hadapi. Kami mencoba untuk kembali nantinya akan menghubungi dari rekan kami Marcelina Gita yang saat ini memantau di auditorium gedung Kementerian Pertanian dari lokasi sidang ke-12 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini konfirmasi dan juga kehadiran dari dua ahli yang hadir
diundang pada hari ini sudah hadir dua-duanya. Yang pertama adalah ahli agama Imam Besar FPI Rizik Syihab dan juga yang kedua adalah ahli pidana dari MUI Abdul Khoir Ramadan. Sementara itu, meski menjalani sidang kasus dugaan penodaan agama, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama selalu menyempatkan waktu untuk melayani warga Jakarta di Balai Kota. Menurut Ahok, ia harus menyempatkan waktu ke Balai Kota karena banyak warga yang menunggu untuk dilayani. Hal ini disampaikan Ahok pagi tadi di Balai Kota sebelum menuju ke lokasi persidangan. Ahok mengaku harus melayani puluhan warga tersebut, belum lagi banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia. Ahok mengaku tidak tega membiarkan warga menunggu lama hingga persidangan selesai. Meski demikian, jumlah warga yang datang ke Balai Kota tidak sebanyak di hari-hari biasanya. Dan inilah informasi dalam Breaking News Metro TV. Kami akan hadirkan bagaimana jalannya sidang ke-12 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama dalam program-program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pertanian tadi, ahli yang pertama hadir adalah untuk Abdul Khoir Ramadan, ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan komisi bagian dari anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Tadi ini sudah tiba sebelum ahli lainnya, yakni Imam Besar dari Front Pembela Islam Rizik Syihab yang juga baru saja tiba. Dan saat ini untuk Jaksa Penuntut Umum, tepatnya adalah Ketua dari Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono juga baru saja tiba saat ini di auditorium Kementerian Pertanian. Dan kita akan mencoba untuk menggali informasi dari Ali Mukartono sebagai Ketua dari Jaksa Penuntut Umum sebagai untuk persidangan hari ini yang menghadirkan dua ahli. Pak Ali, ya, kita masih akan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Ali Mukartono. Namun yang dipastikan bahwa kedua ahli ini sudah terkonfirmasi hadir dan saat ini sudah berada di auditorium Kementerian Pertanian dan sudah berada di dalam ruang persidangan. Mengutip sedikit apa yang tadi disampaikan oleh ahli hukum pidana yakni Abdul Khoir Ramadan. Tadi kami sempat menanyakan kepada Abdul Khoir Ramadan terkait dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana. Namun tadi disampaikan oleh Abdul Khoir Ramadan bahwa sebelumnya di minggu atau 2 minggu yang lalu Abdul Khoir Ramadan tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan beliau sedang berada di luar kota, kemudian juga tengah sakit. Namun hari ini dapat memenuhi undangan dari Jaksa Penuntut Umum. Dan kita ketahui bahwa Abdul Khoir Ramadan ini sebenarnya ditolak oleh kuasa hukum karena berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama menyatakan jika Abdul Khoir Ramadan ini tidaklah objektif dan juga tidak independen karena telah mengeluarkan sikap dan juga pendapat keagamaan terkait dengan penodaan agama. Namun tadi Abdul Khoir Ramadan menyatakan bahwa dirinya tetap akan memberikan pernyataan, dan apakah sebenarnya nanti akan ditolak pernyataan dari Abdul Khoir Ramadan semuanya tergantung dari majelis hakim, karena nantinya majelis hakim yang akan menentukan apakah tetap akan mendengarkan pernyataan dari Abdul Khoir Ramadan meskipun berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Robert. Gita, Rizik Syihab dan juga Abdul Khoir Ramadan memang merupakan ahli agama dan juga pidana yang pertama kali dihadirkan dalam sidang kasus dugaan penodaan agama Basuki Cahayapurnama. Lalu kira-kira apa yang akan diperlukan dari keterangan dan juga keahlian mereka dalam sidang pada kali ini? Iya Robert, tentunya kembali lagi yang nanti akan digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum seperti yang sudah sempat kami tanyakan sebelumnya kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa kehadiran dari kedua ahli ini, baik itu ahli hukum pidana maupun juga ahli agama Islam, akan kembali
menggali terkait dengan bagaimana sebenarnya pandangan dari kedua ahli ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang lalu. Kembali akan diperdalam bagaimana pandangan dari kedua ahli ini tentang penodaan agama. Di sisi manakah sebenarnya menurut kedua ahli ini kata-kata apakah sebenarnya yang menjadi penodaan agama atau dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini kembali nanti akan digali kembali oleh majelis hakim maupun juga jaksa penuntut umum. Dan tadi yang menarik juga disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Ahok menyatakan bahwa kembali nanti akan menolak dan juga menyampaikan keberatannya dengan ahli hukum pidana yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia yakni Abdul Khair Ramadan. Namun untuk Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dinyatakan oleh kuasa hukum nanti tidak akan mengajukan keberatan, namun masih akan dapat mendengarkan pernyataan dan juga keterangan yang disampaikan oleh Rizik Syihab, karena Rizik Syihab ini merupakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan Rizik Syihab bukan yang mengeluarkan sikap dan juga pendapat keagamaan tentang penodaan agama. Robert? Ya, jika tim kuasa Ahok konsisten untuk tidak menggali keterangan dari ahli yang mereka nilai keberatan, itu ahli dari MUI, maka tampaknya Rizik Syihab akan digali keterangannya. Apakah Anda mendapatkan informasi maupun juga pernyataan dari Rizik Syihab sebelum ia masuk ke dalam ruangan sidang? Karena informasi kami dapatkan dari juru bicara FPI, ada argumen khusus dan juga materi-materi yang telah dipersiapkan khusus untuk sidang pada kali ini. Iya Robert, sayangnya bahwa untuk Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab ketika tiba di auditorium Kementerian Pertanian ini enggan untuk memberikan komentar kepada awak media. Namun tadi kami sempat mendapatkan pernyataan sedikit dari kuasa hukum Rizik Syihab, karena hari ini Rizik Syihab membawa kuasa hukumnya yakni Kapitra Ampera beserta juga Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir. Namun pada saat kami menggali apa sebenarnya yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh Rizik Syihab terkait dengan pandangannya soal penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, namun disampaikan ini masih akan menjadi materi-materi yang belum bisa diungkapkan terlebih dahulu kepada awak media dan nanti baru akan diberikan keterangannya di dalam ruang persidangan. Namun kehadiran dari kuasa hukum Rizik Syihab tentunya ini untuk memantau secara langsung dan juga mendampingi Rizik Syihab di dalam ruang persidangan untuk bisa memantau seperti apa sebenarnya jalannya sidang ke-12 terdakwa Basuki Cahayapurnama. Namun yang menarik juga yang kita tunggu adalah sebenarnya materi apa yang kemudian akan dibawa Rizik Syihab ini dan kemudian nantinya akan disampaikan di dalam ruang persidangan terkait dengan pandangannya soal dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Kita ketahui juga bahwa Rizik Syihab ini juga begitu bertentangan sekali dan juga menyuarakan sedari awal bahwa Basuki Cahayapurnama ini melakukan penistaan agama. Robert? Kita apakah Anda juga melihat pengamanan yang lebih ketat ataupun juga berbeda dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya di sana? Sebenarnya untuk pengamanan tidak ada jumlah personil yang ditambahkan di auditorium Kementerian Pertanian atau khususnya di gedung Kementerian Pertanian ini. Namun pada saat kami menanyakan kepada Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Iwan Kurniawan menyatakan bahwa akan memfokuskan di satu titik pengamanan, yakni akan lebih difokuskan di depan auditorium Kementerian Pertanian atau khususnya di depan gerbang Kementerian Pertanian. Mengapa? Karena ini akan menjadi titik kumpul kedua masa, baik masa yang pro maupun juga masa yang kontra. Namun skemanya masih akan tetap sama, bahwa kedua masa yang pro maupun kontra ini akan dibagi dua tempat. Untuk masa yang pro akan berada di sebelah kanan sisi dari gedung Kementerian Pertanian, sedangkan untuk masa yang kontra akan berada di sisi sebelah kiri di depan gedung Kementerian Pertanian. Dan seperti apa sebenarnya skema dan juga personil yang akan dikerahkan oleh aparat keamanan? Berikut pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Iwan Kurniawan.
polanya kami rubah. Di mana titik-titik yang lebih rawan kita ambil dari titik-titik yang lain yang menurut saya itu tidak terlalu. Informasi yang kami dapatkan bahwa terdakwa Basuki Cahayapurnama juga sudah berada di auditorium Kementerian Pertanian dan sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian, dan kita akan menunggu bagaimana jalannya persidangan yang akan dimulai. Untuk jadwalnya adalah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini. Robert. Baik, terima kasih Marsri Nagita. Kami akan tunggu terus informasi terkini dari sana. Tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan setelah jeda komersial yang satu ini.